Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ahlan wa sahlan wa marhaban. Kaifa halukum? La'allakum ala dawami siha wal afiyah. Hari ini kita akan berbagi kisah seputar Ka'bah, di mana ikon umat muslim ini pernah terbakar dan sekitarnya terjadi pertumpahan darah karena ulah politik. Kejam ya. Buah duku buah delima nganre biji buah pepaya. Daripada berlama-lama, yuk mari kita mulai bercerita. Kita mulai ceritanya dengan sosok sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Zubair. Ibnu Zubair adalah cucu daripada sahabat Nabi yang paling dicinta, Abu Bakar As-Siddiq. Abdullah bin Zubair lahir pada tahun pertama Hijriah dari pernikahan Zubair bin Awam dan putri Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar. Kelahiran Ibnu Zubair menjadi kebahagiaan tersendiri bagi umat muslim, sebab sebelumnya beredar rumor akan sebuah kutukan dari penyihir Yahudi, bahwa tidak akan ada lagi muslim yang lahir setelah hijrah. Dan kelahiran Ibnu Zubair menjadi bukti nyata kalau kutukan itu hanyalah hoaks belaka. Abdullah bin Zubair termasuk golongan sahabat kecil, sama seperti dengan Abdullah bin Umar ataupun Anas bin Malik. Di antara keutamaannya yang sering dikisahkan dalam hadis, pada umur 8 tahun Ibnu Zubair pernah diminta oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menguburkan darah bekas hijamah beliau atau darah bekas bekam Nabi di tempat yang paling aman. Maka yang dilakukan Ibnu Zubair adalah meminumnya dan berkata kepada Nabi kalau ia telah menyimpannya di tempat yang paling aman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu telah mengetahuinya. Kemudian beliau tersenyum. Ulama mengatakan di antara kekuatan dan keberanian Ibnu Zubair yang luar biasa dalam hidupnya berasal dari darah tersebut. Pada tahun 64 Hijriah, tepat setelah kematian Yazid bin Muawiyah, Khalifah kedua Bani Umayyah, Abdullah bin Zubair dibaiat oleh penduduk Hijaz, Mekah dan Madinah, Khorasan dan juga Irak. Kesemuanya sepakat dan membaiat Abdullah bin Zubair, kecuali wilayah Damaskus atau Syam dan Mesir yang kala itu membaiat Muawiyah bin Yazid, anak dari Yazid, khalifah sebelumnya. Setelah itu ada dua khalifah, namun Muawiyah bin Yazid atau biasa dikenal Muawiyah II masanya tak begitu lama. Imam Suyuti menuliskan bahwa Muawiyah II bahkan tidak pernah mengimami sholat semenjak ia menjadi khalifah. Catatan lain menyebutkan masanya hanya sekitar 2 bulan dan ia meninggal di usia muda, 20 tahun karena sakit. Dengan ini, penduduk Damaskus yang tadinya membaiat Muawiyah bin Yazid, kemudian membaiat Abdullah bin Zubair. Muawiyah II meninggal tanpa menunjuk khalifah. Akhirnya, Marwan bin Hakam ditunjuk oleh para petinggi Bani Umayyah untuk menjadi khalifah selanjutnya dengan sebuah perjanjian. Menurut Imam Suyuti, hal ini adalah pembangkangan atau keluar dari khilafah yang sah dan menjadi fitnah besar, di mana Abdullah bin Zubair telah lebih dulu dibaiat dan menjadi khalifah yang sah. Terjadilah perseteruan perebutan kekhalifahan. Marwan bin Hakam berhasil menaklukkan Damaskus dan Mesir yang kemudian berbaiat kepadanya. Tak berserang lama, di tahun yang sama ia meninggal. Ia dibunuh oleh istrinya sendiri atau janda daripada Yazid yang ia nikahi karena intrik politik juga. Insya Allah kapan-kapan kita bahas. Next, setelah kematian Marwan bin Hakam, kekhalifahan dilanjutkan oleh anaknya Abdul Malik bin Marwan. Ahli sirah mengatakan Abdul Malik sebelumnya dikenal dengan kesolehannya, akan tetapi semuanya berubah ketika ia menjabat sebagai khalifah. Kekhalifahan yang ia dapat juga tak lepas dari politik berdarah, yang mana ia lebih dulu membunuh Amr bin Sa'id bin As al-Asdaq yang mestinya menjadi khalifah setelah ayahnya sebagaimana perjanjian. Pada masa pemerintahannya, Abdul Malik memerintahkan kepada Hajjaj bin Yusuf
seorang panglima untuk menyerang Abdullah bin Zubair. Ribuan pasukan disiapkan oleh Al-Hajjaj dan mengepung Mekah selama berbulan-bulan. Ada riwayat Hajjaj melakukan pengepungan dengan 2.000, 3.000, 5.000 hingga 40.000 pasukan. Peperangan terjadi kurang lebih selama 6 bulan. Selama pengepungan itu, kota Mekah dan juga Ka'bah dilaporkan menjadi terbakar akibat panah-panah api yang dilepaskan pasukan Al-Hajjaj. Imam Tobari melaporkan, tiba-tiba langit menggelegar dan kilat menyambar, seolah melindungi Hajar Aswad dari serangan panah api pasukan Al-Hajjaj. Pasukan Hajjaj menjadi ragu, namun Panglima Al-Hajjaj terus memerintahkan mereka untuk menyerang. Kiswah Ka'bah mulai terbakar. Setelah itu kilat juga menyambar 12 pasukan Al-Hajjaj yang mati seketika. Hajjaj meminta pasukannya untuk tidak mundur meski banyak yang ragu melihat langit seolah melindungi Ka'bah. Keesokan harinya ada berita kilat menyambar di sekitar Ka'bah dan kali ini sejumlah pasukan Abdullah bin Zubair yang terkena. Al-Hajjaj yang mendapat laporan peristiwa tersebut segera bangkit dan berkata kepada pasukannya, "Lihat, mereka kena sambar kilat, kita dalam keadaan yang benar dan mereka yang durhaka." Ternyata sejak dahulu banyak yang mengklaim kebenaran seenaknya sendiri. Melihat betapa perkasanya pasukan Al-Hajjaj, sejumlah sahabat dan penduduk Mekah mulai meninggalkan loyalitas mereka terhadap Abdullah bin Zubair dan bergabung kepada Al-Hajjaj atau menyerah. Imam Tobari melaporkan 10.000 penduduk Mekah pindah mendukung Al-Hajjaj, termasuk kedua anak Abdullah bin Zubair, yaitu Hamzah dan Khubaib. Abdullah bin Zubair pergi menemui ibunya, Asma binti Abu Bakar, dan meminta saran. Asma, yang merupakan putri khalifah pertama Abu Bakar, meminta anaknya untuk bertahan dan terus melawan. Abdullah bin Zubair mencium kening ibunya dan kembali ke medan perang. Akhirnya Abdullah bin Zubair pun jatuh dan dibunuh oleh pasukan Al-Hajjaj dengan cara kepalanya dipenggal dan tubuhnya disalib. Dan pasukan Al-Hajjaj tidak sampai di situ. Setelah semuanya, mereka lantas berteriak mengumandangkan takbir. Na'udzubillahi min dzalik. Abdullah bin Zubair syahid pada hari Selasa, 17 Jumadil Ula tahun 73 Hijriyah.